Baik, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, modul ajarnya modul yang pertama ini ya, tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, Bu. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bapak kan di pendalaman materi sudah belajar tentang teori-teori belajar ya. Nah, apa saja teori belajar yang mendasari kurikulum Merdeka ini? Yang Bapak tahu. Baik, Bu. Terima kasih. Yang pertama teori belajar behaviorisme, Bu. Apa tuh? Apa tuh BH? Bukan BH ya Pak, behaviorisme. Ya, behaviorisme, Bu. Maaf, Bu. Nah, apa tuh? Yang pertama itu, Bu, behaviorisme itu didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Berarti proses tingkah laku, Bu. Apa buktinya di kurikulum Merdeka kalau behavioristik juga diterapkan dalam kurikulum Merdeka? Kan tadi kan dan juga ada juga proses perubahan tingkah laku, dan di observasi maksudnya tingkah laku kita memperhatikan proses lingkungan atau gaya belajar siswa, Bu. Gaya belajarnya diperhatikan apakah itu tingkah laku. Kalau behavioristik itu kan fokusnya ke stimulus respon, anak dikasih PR dia kerjakan kan gitu. Iya, anak dikasih PR lalu dinilai supaya supaya saya pastikan dulu, kadang-kadang saya sering kelewat ini 11.50, lupa, nanti selesai insya Allah di jam 12. Jam 12.55. Iya. Misalnya ada stimulus respon dikasih reinforcement kan gitu ya. Iya, Bu. Apa buktinya kalau di kurikulum Merdeka menggunakan atau didasari dengan teori behavioristik? Yang lain kira-kira kalau apa itu namanya, kalau gaya belajarnya yang berbeda difasilitasi dia ya begini, Bu, dilakukan sesuai dengan gaya belajarnya yang berbeda. Nah, itu apa teorinya yang cocok? Ya beda-beda implementasinya kan Pak. Misalnya ketika kita belajar behavioristik, apa itu namanya tindak lanjutnya di kurikulum Merdeka gitu. Apa contohnya? Kalau memperlakukan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, itu teorinya yang cocok teori apa? Kan tadi disampaikan tadi teori belajar, Bu, yang tadi disampaikan behaviorisme, Bu, ada teori humanistik, Bu. Nah, kalau memperlakukan siswa sesuai dengan gaya belajarnya itu cocok dengan teori humanistik. Iya, Bu. Ya, anak kan diperlakukan dengan sesuai dengan ada pembelajaran berdiferensiasi, anak difasilitasi sesuai dengan gaya belajarnya, itu teori belajar humanistik namanya, bukan? Iya, Bu. Teoristik. Nah, begitu. Nah, apa lagi? Tadi sudah sampaikan, Bu, satu teori humanistik, kemudian ada juga teori kognitif, Bu. Apa tuh? Kognitif ini adalah teori yang disampaikan oleh John Piaget, Bu, ya. Kognitif ini pengetahuan awal siswa, Bu. Apa contohnya? Contohnya belum Merdeka kan kita mengadakan asesmen diagnostis, Bu. Ada yang di awal, ada yang di tengah. Di awal itu kita mengukur dulu dari mana kita menggunakan metode atau cara kita siswa ini kita kasih persebaran angket diagnostik, Bu. Untuk kalau membaca Al-Quran kan kita kan ada siswa ini yang memang sudah lancar. Apa namanya dalam kurikulum Merdeka yang Bapak jelaskan itu? Itu namanya asesmen, Bu. Asesmen, Bu. Asesmen apa? Asesmen diagnostik, kemudian asesmen di awal pembelajaran, Bu, diagnostik, kemudian awal namanya. Ayo di tengah, kemudian di akhir, Bu. Iya, kalau asesmen awal itu terbagi berapa? Awal, Bu, ya.
Asesmen itu Ada yang terbagi. kognitif, ada yang non kognitif. Oh iya Bu, ya dua Bu. Ada yang Ya. kognitif dan non kognitif. Nah, yang non kognitif itulah nanti Bapak bisa mengidentifikasi gaya belajarnya, bakat minatnya, kan gitu. Kalau yang kognitif apa? Yang kognitif apa? Tadi kan ada asesmen awal yang kognitif, ada yang non kognitif. Yang Kalau yang kognitif, kognitif apa? tadi kan ada gaya belajar Bu. Ini pengetahuan awal siswa Bu. Nah, pengetahuan awalnya terkait materi yang akan dipelajari. Iya Bu. Iya, jadi itu namanya asesmen yang awal yang Awal Bu, kognitif. awal. Baik. Berikutnya ini, bagaimana cara Bapak merumuskan TP? Pak, TP diturunkan dari apa? Dari CP Bu. Tunggu, Dari CP. Dari CP yang ada bagaimana akhirnya? Halo Bu. Halo Pak, bisa kedengaran suara saya? Baru-baru terdengar Bu. Halo, bisa kedengaran? Ya bisa Bu. Nah, bagaimana cara merumuskan TP dari CP? Yang pertama Bu ya, tujuan pembelajaran harus spesifik Bu. Kemudian selanjutnya terukur. Bukan begitu maksud saya, kan ada tuh di LK berapa tuh? LK berapa ya? LK 2 kalau tidak salah, karena saya sekarang nggak ikut lokakarya. Lanjut. Iya Bu, lanjut Bu. Ini ada beberapa, apa yang Bapak ketahui tentang TPACK? Apa Bu? TPACK. TPACK. Ya. Apa tadi Bu? TPACK, kepanjangannya tahu? TIPEK. Oh, TIPEK. Pembelajaran menggunakan teknologi Bu. Iya, apa kepanjangannya? Technological, pedagogical, content, knowledge. Oh iya Bu. Nah, di modul ajar Bapak ini tolong ceritakan ke saya di mana bagian-bagian mana saja Bapak menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah Bu, dalam pembelajaran ini Robi membuat ada link videonya Bu. Link videonya di sumber belajar itu Robi lihat Bu, dikasih link kepada siswa, nanti bisa lihat di sana. Kemudian baik buku pembelajarannya, buku guru, buku siswa, kemudian PPT-nya Bu, kemudian videonya, kemudian juga Robi tulis di modul ini jurnalnya Bu. Oke. Ada link jurnalnya ya? Ada Robi buat Bu semuanya Bu. Nanti siswa tinggal klik aja. Oke, model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini apa? Model yang digunakan dalam modul ini adalah PBL Bu. PBL. Apakah sudah dibuatkan di sini sintaks PBL? Sudah Bu. Ada Mana dia? Bukan. di kegiatan inti Bu. Nah. Penyajian masalah, pemutaran video, pengenalan, diskusi kelompok. Apa saja langkah PBL itu yang Bapak tahu? Masih ada beberapa langkah yang belum ini. Ini baru cuma pengenalan penyajian masalah, pembentukan kelompok, lalu pengenalan metode cut short, itu udah lain lagi kan. Lalu diskusi kelompok, lalu presentasi. Apa saja langkah PBL yang Bapak tahu? Yang pertama itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Langkah PBL, sintaks PBL. Sintaknya Bu. Yang pertama orientasi pada masalah Bu. Orientasi pada masalah, apa lagi? Yang kedua organisasi untuk belajar Bu. Berarti di sini pembentukan kelompok. Ya, kita bentuk kelompok. Kalau Robi buat di model itu, di Sintak itu di pembelajaran dibagi 4 kelompok. Kemudian yang ketiga penyelidikan Bu? Penyelidikan mandiri dan kelompok Bu. Penyelidikan mandiri. Di mana di sini bunyinya? Diskusi ada siswa dibagi kelompok, nanti Robi tampilkan video, nanti siswa ini ada berpikir kritis dalam mengatasi masalah tentang toleransi Bu. Terus apa lagi langkah berikutnya? Kemudian analisis dan evaluasi yuk. Nah, mana dia di sini sudah ada?
Di penutup Bu, nanti si guru di sana ada menyimpulkan, siswa sama guru sama menyimpulkan Bu. Di Oh, sintaks keempat dulu. PBL-nya yang maksud saya. Oh, yang keempat dulu Bu. Apa? Oh, yang keempat itu penyajian solusi Bu. Nah, itu di sini belum bertemu dia semua karena tentu ketika menggunakan PBL harus ada PBL harus nampak di sana. Oh iya Bu. Yang Bapak ketahui tentang PBL itu apa? Yang Robi ketahui tentang PBL kan itu kan yang pertama kan dia orientasinya pada masalah gitu Bu. Nah, apa masalah yang diangkatkan? Masalah diangkatkan Robi di sini ada menampilkan video tentang ada siswa sedang sholat Jumat dan temannya yang Kristen Bu. Nah, terus. Karena nah, kalau di sini ceritanya tentu yang akan dibahas nanti apa? Tentang yang toleransi. Akan dibahas nanti tentu bagaimana apa itu namanya solusi terhadap masalah yang diangkat, kan gitu? Iya. Ya, bagaimana sikap toleransi berpikir kritis. Lalu di sini Nah, lalu di sini kenapa peserta didik mengelompokkan berdasarkan apa nih? Ini cut short. Cut shortnya tentang apa nih? Ini tentang metodenya, Bu. Tadi kan Iya, metodenya tidak masalah, cuman tentu harus jelas dia. Satu sisi menggunakan problem based learning, yang kedua menggunakan cut short. Tentu dalam pemecahan masalah itu harus berdasarkan langkah-langkah problem based learning terhadap masalah yang dipecahkan. Oh iya, Mana dia di sini? Mana dia di sini? Ini cut shortnya membagi kartu berisi tentang terkait dengan pengertian dasar-dasar pentingnya toleransi. Apa yang di cut short kan ini? Kan memilih kartu nih, mensortir kartu. Di cut short itu Bu, di kartu itu Robi buat materi-materi yang akan dipecahkan oleh siswa untuk berkelompok Bu, setelah menyaksikan video. Kira-kira bagaimana prosesnya? Prosesnya begini Bu. Kan dia kan mau memecahkan masalah nih. Tadi ada anak yang beragama Kristen, kan gitu? Iya Bu. Terus bagaimana dia memecahkan? Tapi lewat cut short. Oh, temanya sinkron antara PBL dengan metode yang kita gunakan. Oh iya Bu ya. Rencana Robi pakai kartu itu dimasukkan temanya Bu, 4 tema maksudnya. Ya tentu harus, kalau PBL tentu masalahnya yang harus dipecahkan, masalah yang terkait dengan materi apa itu namanya, itu yang dipecahkan melalui sintaks PBL. Kalau ini apa, dia memilah-milah mana yang termasuk pengertian kan gitu. Dasar-dasar pentingnya toleransi, bentuk-bentuk penerapan, dampak dari ketidaktoleranan. Iya, itu yang dikasyorkan kan, sementara tadi masalahnya apa? Oh, masalahnya tentang video toleransi Bu. Oh iya Bu, agak apa Bu? Nyambung dia kira-kira? Enggak Bu. Gitu. Jadi supaya dia sinkron tentu dijelaskan. Iya, nanti dijelaskan Bu. Di refleksi. Nah, ini mind mapping lagi. Mind mapping untuk apa ini? Tahap inti. Ini penutup. Oh ya, untuk di apa Bu? Untuk guru memberikan tugas rumah Bu. Memberikan tugas rumah untuk tindak lanjut ya? Ya, itu tindak lanjut Bu. Oke. Kalau untuk penilaian, apa instrumen yang digunakan? Apa teknik penilaian untuk apa saja teknik penilaian yang digunakan untuk formatif dan sumatifnya? Untuk penilaian Bu? Ya. Di sini ada di apa Robi? Ini yang saya pertanyakan ini. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan definisi dan dalil toleransi dengan benar. Cuman dia unjuk kerja, bentuk asesmennya diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu apakah bentuk di asesmen? Tidak Bu. Terus? Oh iya. Teknik asesmennya apa kira-kira? Jadi mampu menjelaskan definisi. Diberikan tes kan? Jadi diberikan tes tertulis. Asesmennya? Iya Bu, tes tertulis Bu. Ya, tes tulis. Mungkin bisa dalam bentuk esai atau bentuk objektif. Jadi harus sesuai, ini enggak pas dia ini. Peserta didik mampu menjelaskan, cuma dia unjuk kerja. Ya, peserta didik mampu mengurutkan pentingnya toleransi, unjuk kerja lagi. Oh iya. Ya kan? Peserta didik mampu menjelaskan, ini semuanya tes semua ini. Ya kan? Iya Bu.
Nah, jadi tolong disesuaikan nanti supaya siap, Bu. hasilnya maksimal. Hmm. Ya, kan sudah direview ini kan. Sudah mungkin ada yang terlupa gitu. Nah, menjelaskan definisi semua komponen dijelaskan dengan sangat rinci. Kan ini kriteria penilaiannya. Kenapa dia dalam bentuk untuk kerja? Dia kan berarti ini dalam bentuk Ujian tertulis apakah dan dalam bentuk tes atau dalam ya, bentuk apa? ya. Mungkin bisa tes tulisan ya, tes dalam bentuk tulisan kan? Iya, Bu. Dalam bentuk essay. Iya, essay. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Ya, Bu. Coba Bapak ceritakan tentang modul P5-nya. Kalau Robi modul P5 ya, Bu ya. Lihat saja di sini. Sudah saya ini. Ya, udah, Bu. Apa? Kenapa Randa yang diangkat? Ini bersama-sama kan? Ini sudah dikerjakan atau belum? Belum, Bu. Coba. Semester Kenapa ini yang diangkat? Lalu apa temanya? Kearifan lokal ya? Baik ya, Bu. Robi yang ada di SMA 9, Bu. Karena kan Robi mengangkat P5-nya adalah tentang kearifan budaya lokal, yaitu dengan sudah lewat ini. Coba lanjut Pak. Nggak bisa saya langsung. Tadi putus-putus juga, lanjut. Baik, Bu. Dengan kearifan P5-nya kearifan budaya lokal, Robi ambil judulnya itu, topiknya adalah Randai, Bu. Kenapa Randai? Begini dia, Ibu, ya. Dia kan ada urutannya, Bu. Ada yang dipakai semester 1, ada semester 2. Ya kan, Bu ya? Randai kan berarti kan untuk laki-laki saja ya, Pak ya. Perempuan randai juga. Bisa perempuan, Bu. Randai perempuan ada juga. Bisa, Bu. Nah. Ya. Di mana? Belum pernah saya ngelihat randai perempuan ya. Ada, Pak? Kalau kami di pesisir pernah, Bu. Ada memang ya? Ada, Bu. Dia kan pakai celana Kalau gelembung. PTK-nya apa judulnya, Pak? PTK-nya? Kalau Robi, PTK-nya judulnya tentang efektivitas pendekatan FAK dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan literasi digital siswa di SMA 9 Padang, Bu. Mana variabel X, mana variabel Y-nya? Apa, Bu? Yang mana variabel X, yang mana variabel Y-nya di judul itu? Pendekatan FAK tuh, Bu. Nah, itu apa, X atau Y? Di X, Bu. X, Y-nya? Dalam pembelajaran. Y-nya untuk meningkatkan literasi siswa, Bu. Digital. Langkah-langkah PTK pastinya Bapak tahu? Langkah-langkah, Bu? Ya. Langkah PTK. Bentar, Bu. Pas. Bapak buka Al-Quran. Ya, Bu. Buka Al-Quran, Al-Baqarah ayat 50. Udah, Bu. Ya, baca. Silakan baca. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qaraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Bapak tulis ya, selanjutnya Bapak tulis doai tidak. Doai tidak. Bapak tulis. Lalu diginikan ke saya. Doai tidak. Doai tidak. Ya, Bu. Nah, bagaimana yang siap aja dulu, Pak. Yang siap aja dulu. Bapak gini kan. Yang siap aja dulu. Oke. Nggak nampak? Oke. Naikkan lagi dikit. Naikkan. Nah, hilang lagi dia.
Ini kadang-kadang latar ini bikin masalah juga ini. Coba lanjut aja ke atas. Nah, apakah begini mil'us samawatinya? Nanti perhatikan lagi ya. Baik, Bapak praktekkan sedikit tentang materi ini. Jangan pakai pembukaan, langsung saja ke penjelasan materi. Praktek ngajar, Bu ya? Ya, langsung saja, cuplikannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nanda semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam memelihara kehidupan manusia. Ini sudah ada TP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya. Langsung ke materinya saja, Pak. Bagaimana Bapak jelaskan? Langsung materi. Baik, yang pertama adalah tentang toleransi. Kita pada materi ini akan membahas tentang toleransi. Toleransi adalah bagaimana kita menjaga atau menghormati baik itu berbeda dengan kita, baik suku, ras atau agama. Baik Ananda semuanya, nanti Bapak akan menyampaikan, akan menayangkan video tentang toleransi. Di sini cukup Pak. Yang toleransi itu dalam istilah Islamnya apa, Pak? Dalam istilah Islam itu kan istilah di Indonesia, dalam bahasa Islamnya yang toleransi itu apa? Dengar suara azan. Azan di sana ya? Ustaz, Bu. Oke, Bu. Oke. Dalam istilah Islamnya toleransi itu apa? Oke, Bu. Toleransi itu menurut bahasa adalah menahan, Bu. Kemudian menurut istilahnya adalah sikap menghargai dan menghormati sesama. Dalam istilah Islamnya toleransi itu apa? Tasamuh, kan? Iya, Bu. Ya itu. Jadi kan tasamuh. Apakah toleransi bagian dari moderasi? Iya, Bu. Iya, toleransi tasamuh bagian dari moderasi beragama yang sekarang yang sekarang digaung-gaungkan, Ibu ya. Dalam RPP-nya Bapak membuat pemisahan materi mana yang faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif. Coba pisah-pisahkan dari materi yang Bapak buat dalam modul ajar itu, mana yang konsep, mana yang faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif. Terakhir pertanyaan saya. Ya, konseptual, Bu ya. Ya. Kalau yang dari faktual. Yang faktualnya itu yang tentang yang apa yang kisah yang terjadi, Bu. Kemudian apa ciri-ciri materi faktual itu apa? Yang pertama faktual, Bu ya. Ya, apa ciri-ciri kalau materi itu tergolong dia faktual? Gitu? Yang pertama dia berkaitan dengan fakta-fakta, Bu. Nah, oke. Kemudian dia yang konseptual? Konseptual itu adalah tentang pengertian toleransi itu tersebut, Bu. Oke. Yang prosedural? Terstruktur, Bu, berkaitan. Berkaitan maksudnya gimana? Ada nggak materi Bapak itu yang prosedural? Toleransi. Di dalamnya itu terdapat langkah-langkah, ada tahapan-tahapannya. Ada sintak-sintaknya ya, Bu. Bukan sintak itu, sintak untuk sebuah model. Yang saya maksud itu, dalam materi prosedural itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah materi misalnya rukun wudhu, 1, niat. 2, itu rukun sholat, berdiri dari 1, 2, 3, begitu. Yang metakognitifnya terkait dengan apa? Metakognitif, Bu. Ya. Oke, cukup Pak. Sudah
Jadinya Oh, tunggu Bu, yang meta konektif tuh Bu. Halo Bu. apa Pak? Yang metakognitif apa? Tentang memahami itu Bang, atau memahami atau menyadari tentang toleransi atau memahami toleransi dan mengolah proses berpikir sendiri. Iya, berarti Ah, bisa dia iya. bagaimana dia Memahami apa itu mengambil hikmah dari toleransi. ya hikmah dari pelajaran toleransi tersebut. Oke, baik Pak, makasih banyak. Cukup sekian, makasih. Boleh di stop recordnya.